Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami, Bapak Ibu Guru sekalian teman-teman. Dalam kesempatan baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi dari pelaksanaan P3K Guru tahun 2022. Tentunya yang masih ditunggu oleh teman-teman sekalian adalah kepastian dari pendaftaran pada laman SSCASN BKN yang sampai hari ini memang masih simpang siur apakah akan dibuka hari ini ataukah tidak. Nah, semoga dalam video ini terjawab karena di video ini kami sampaikan informasi langsung dari Bapak Kepala BKN, yaitu Bapak Bima Harya Wibisana. Beliau adalah PLT dari Kepala BKN yang menjelaskan tentang persiapan dari pengadaan seleksi atau pembukaan SSCASN. Nah, di balik eh, belum dibukanya SSCASN, ternyata ada sebuah pesan yang cukup menggembirakan bagi guru yang lulus passing grade. Nah, informasi seperti apa? Sebelum kita masuk di pembahasan, seperti biasa, teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita lihat teman-teman di guru p3k.kemdikbud.go.id di mana progresnya sudah sampai di persiapan pendaftaran sehingga nanti ketika pendaftaran persiapan ini selesai tentunya akan segera dibuka untuk pendaftaran pada SSCASN P3K atau pada sscsn.bkn.go.id. Apakah kemudian jadi dibuka hari ini? Kita coba cermati beberapa informasi yang disampaikan oleh Bapak Bima Harya Wibisana berikut ini. Nah, Bapak Bima Harya Wibisana memberikan beberapa pernyataan atau informasi terkait dengan hal krusial. Beliau mengatakan hal krusial yang mengganjal pada seleksi P3K tahun 2022. Ganjalan itu yang menyebabkan BKN belum berani untuk membuka sistem seleksi atau SSCASN bulan ini. Nah, di informasi ini dikatakan bulan ini. Apakah artinya kemudian akan diundur? Kita tidak tahu semuanya, nanti kita tunggu kepastiannya. Nah, salah satu contoh terkait mekanisme P3K guru. Maksud kami Kemendikbudristek memprioritaskan P1 atau prioritas pertama, yaitu guru yang sudah PG yang jadwalnya berbarengan dengan P2, P3, dan pelamar umum. Artinya yang disoroti adalah jadwalnya sama antara P1, P2, dan P3, di mana semuanya untuk pelamaran itu dibuka di tanggal 25. Ini yang disoroti oleh BKN. Kemudian, apa yang kemudian menjadi sorotan dari BKN? Kenapa 193.954 guru PG atau yang masuk dalam prioritas pertama itu jangan semuanya diselesaikan tahun ini. Kenapa sih tidak menyelesaikan dahulu? Kenapa tidak 193.954 ini diselesaikan terlebih dahulu seperti ini ya? Nah, dia menegaskan BKN tidak mau gegabah membuka SSCASN sebelum hal krusial itu diselesaikan. Jadi BKN tidak mau kemudian nanti ada gelombang P1 yang memprotes karena sistemnya di pendaftarannya dibarengkan antara P1, P2, P3, dan P4. Harusnya menurut Pak Bima P1 diselesaikan terlebih dahulu. Bila Kemendikbudristek tetap melaksanakan di tanggal 25, namun Bima mempersilahkan saja, namun dia mengingat murahnya juga ke BKN. BKN kurang serk bira honorer K2 yang belum ikut tes pada 2021 maupun tidak lulus passing grade yang disebut P2 ikut seleksi di tahun ini. Kemudian, begitu pula dengan P2, kemudian lulusan PPG, maksud kami P2, sekolah negeri, guru sekolah negeri dengan masa pengabdian 3 tahun. Sekali lagi, ini bukan masalah sistem. SSCASN sudah lama siap. Kami hanya meminta Kemendikbudristek selesaikan dahulu yang P1 itu, ujar Bima. Jadi, Pak Bima Harya Wibisana menekankan bahwa sistem dibuka itu sebenarnya untuk meloloskan P1 dulu. Ketika P1 selesai baru kemudian untuk P2 dan P3.
Hal ini mempertimbangkan jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka, baru menyusul kelompok P2, P3, dan pelamar umum. Nah, Bima menegaskan banyak Pemda yang tidak tahu posisi Dapodik sehingga terlalu berisiko jika P2 dan P3 langsung diikutkan bersama dengan guru lulus PG. Dia menilai alangkah bijaknya bila P1 diamankan terlebih dahulu posisinya, sebab mereka sudah 2 kali ikut P3K. Saya khawatir bila P1, P2, P3 diselesaikan tahun ini akan menimbulkan gelombang protes terutama bagi guru yang lulus passing grade. Nah, ini menurut kami juga sebuah hal krusial yang disampaikan Pak Bima cukup masuk akal karena seharusnya memang P1 diselesaikan terlebih dahulu seleksinya. Kemudian kalau P1 selesai baru ke P2 dan P3. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ketika di tahun ini P1-nya masih tersisa banyak, kemudian masih bisa meluluskan P2 dan P3. Alangkah lebih baik P1-nya diselesaikan terlebih dahulu seperti usulan dari Pak Bima. Kemudian, sementara itu kalangan honorer tetap berharap pendaftaran seleksi 22 dibuka Selasa hari ini, 25 Oktober 22. Namun, sebagian besar guru lulus PG juga berharap mereka diselesaikan terlebih dahulu, kemudian beranjak ke P2, P3, dan pelamar umum. Nah, ini adalah informasi terkait dengan pernyataan Pak Bima Arya Wibisana, di mana beliau menyoroti tentang hal krusial yang masih mengganjal di PKN, dan hal ini yang menjadikan SSC-ASN juga belum dibuka dalam di tanggal 25 saat ini ketika video ini saya buat ya teman-teman sekalian, karena Pak Bima mengantisipasi agar kesiapan Kemendikbudristek terlebih dahulu. Akan tetapi ketika nanti memang dikehendaki oleh Kemendikbudristek dibuka hari ini, tentunya Pak Bima Arya Wibisana juga akan menginstruksikan untuk membuka portal atau website SSC-ASN. Nah, kita coba untuk mengakses ya Bapak Ibu guru teman-teman sekalian, untuk mengakses portal SSC-ASN. Apakah sudah bisa terbuka? Kita coba buka. Nah, ternyata sscsn.bkn.go.id masih juga belum bisa terbuka, artinya memang masalah itu belum bisa terselesaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah hal ini kemudian menjadikan pengunduran pembukaan? Nah, kita bisa meng-cross-check-nya dengan beberapa cara. Yang pertama, teman-teman bisa langsung kemudian melihat di portal resmi untuk guru P3K ya, tentunya di alamat guru pppk.kemendikbud.go.id. Nah, di sini akan ada pengumuman seleksi guru ASN P3K. Nah, ketika ada informasi krusial tentunya akan disampaikan di atau lewat portal ini atau website resmi pembukaan P3K ini di sini. Nah, kemudian ketika teman-teman ingin mengakses dengan yang lain, teman-teman bisa juga mencari informasi dari akun resmi PLT Dirjen GTK, yaitu Bu Nunuk Suryani, di mana Bu Nunuk adalah yang sangat aktif ya dalam bermedia sosial, tentunya terutama adalah untuk memberikan pencerahan bagi teman-teman guru honorer ya. Nah, ini adalah akun resmi Bu Nunuk Suryani. Juga banyak teman-teman yang menanyakan tentang akun resmi dari atau akun pribadi dari Bu Nunuk Suryani. Ini dia akun Instagramnya Bu Nunuk Suryani. Biasanya juga beliau mengumumkan perihal P3K ini melalui akun ini. Nah, sekian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.